Saya dengan kejam membuang kartu SIM yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Setelah mendapatkan paspor, saya memutuskan dengan tegas untuk meninggalkan rumah. Orang tua berpikir bahwa saya hanya sedang rewel, tetapi ketika mereka pulang untuk mencari saya, mereka menemukan bahwa kamar itu benar-benar kosong. Kamar itu kumuh. Selimut yang saya gunakan tidak diganti selama 10 tahun. Saat itulah mereka menyadari bahwa selama ini mereka bersikap tidak adil kepada saya, tetapi sudah terlambat. 10 tahun yang lalu, demi kehidupan yang lebih baik, orang tua saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan memulai bisnis. Mereka meninggalkan saya dengan nenek. Saya sangat merindukan orang tua, jadi saya mulai belajar dengan giat. Di setiap ujian, saya mendapatkan nilai tertinggi. Saya berpikir bahwa dengan begitu orang tua akan pulang lebih cepat, tetapi mereka selalu menemukan alasan, mengatakan bahwa mereka terlalu sibuk bekerja dan tidak punya waktu. Sebenarnya di sana mereka memiliki adik-adik. Mereka sepenuhnya melupakan saya yang tertinggal di rumah. Hanya setelah saya lulus sekolah menengah, nenek siyote saya kadiau zaik sekarang mereka kembali. Saya dengan gembira menyambut mereka di pintu masuk desa, tetapi mereka mengabaikan saya. Mereka sibuk menunjukkan tempat-tempat asal kepada adik-adik saya. Mereka bahkan menyuruh saya kembali ke kamar terlebih dahulu. Mereka bilang akan membawa adik-adik untuk makan siang besar. Saya tidak merasa bingung. Sebaliknya, saya mengambil surat penerimaan universitas dan pergi mencari mereka. Saya hanya ingin mendengar sepatah kata pujian dari orang tua, tetapi saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Meskipun nilai adik saya lebih buruk dari saya, mereka tetap lebih memprioritaskannya. Mereka menyalahkan saya karena menjadi kutu buku yang hanya tahu belajar. Mereka juga berencana mengirim adik saya belajar ke luar negeri, agar di masa depan dia bisa mewarisi bisnis keluarga. Ternyata saya selalu menjadi yang tidak diinginkan. Dalam keputusasaan, tiba-tiba terjadi ledakan di restoran. Saya terkena puing-puing bangunan dan melukai kaki saya. Tetapi orang tua saya hanya peduli bagaimana menyelamatkan diri bersama adik-adik saya. Mereka sama sekali tidak peduli apakah saya hidup atau mati. Kemudian seorang pria baik hati membawa saya ke rumah sakit. Ketika saya sadar, hanya ada dokter di samping saya. Tiba-tiba, ibu menelepon saya. Saya sangat senang, tetapi dia meminta saya untuk menjaga adik laki-laki di kamar sebelah. Saya sudah mengalami terlalu banyak, jadi saya menelepon universitas itu. Saya siap meninggalkan orang tua selamanya dan pergi belajar ke luar negeri. Sebelum itu, saya kembali ke rumah sekali lagi. Saya merobek semua sertifikat yang saya dapatkan selama bertahun-tahun ini. Saya juga membakar potret keluarga yang saya lukis dengan tangan saya sendiri. Akhirnya saya pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada nenek yang membesarkan saya. Setelah menyelesaikan semua ini, saya naik bus dan... Baik, saat ini saya